Hai guys, apakah kalian penderita asam lambung, GERD, dan juga MAH yang merasa frustasi karena asam lambung kalian tidak kunjung sembuh, tidak kunjung membaik, dan juga kalian udah pergi ke berbagai dokter, minum obat, tapi kok kayaknya masih nggak enak, nggak nyaman rasanya, sedikit-sedikit kambuh asam lambungnya? Nah, kalian tepat, kalian nonton video ini, karena aku juga adalah penderita asam lambung untuk banyak waktu, jadi udah 10 tahun lebih aku menderita asam lambung, dan memang sekarang untungnya udah mendingan banget, udah enakan, udah bisa di maintain, bahkan aku sekarang udah bisa ngopi walaupun gak bisa terlalu sering ya guys. Nah makanya aku mau berbagi ke kalian nih kira-kira hal apa aja yang udah aku lakukan sampai asam lambung aku bisa sembuh. Jadi hari ini aku mau sharing mengenai 7 kebiasaan yang wajib dihindari oleh penderita asam lambung, MAH, GERD, agar asam lambung kalian cepat mendingan, cepat membaik, cepat sembuh. Disclaimer, asam lambung itu mungkin nggak bisa sembuh 100%, tapi minimal bisa kita maintain agar rasanya lebih nyaman untuk kita lakukan kegiatan sehari-hari tanpa terganggu asam lambung itu sendiri. Nah, di sini aku akan sharing ke kalian semua pengalaman yang udah aku lakukan, dan pengalaman ini semuanya tentunya aku dapatkan informasi-informasi ini aku dapatkan dari dokter ya guys, dari spesialis penyakit dalam. Jadi aku kurang lebih udah pergi ke 6-7 spesialis penyakit dalam. Jadi aku cukup memiliki banyak pengetahuan mengenai hal ini. Kebiasaan pertama yang wajib kalian hindari adalah makan dalam porsi banyak dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya kalian menderita asam lambung, GERD atau MAH, kalian itu nggak bisa ya makan langsung sekaligus banyak dalam porsi yang banyak gitu, nasinya banyak, sayurnya banyak, lauknya banyak, itu nggak boleh guys. Karena kalau misalnya kalian menderita asam lambung, terus kalian langsung makan banyak porsinya dalam sekali makan, itu tuh memaksa lambung kalian bekerja dengan lebih keras lagi, terus juga memicu asam lambung naik guys. Jadi lebih baik kalau kalian punya asam lambung, kalian wajib makan itu dalam porsi yang kecil-kecil tapi sering. Misalnya, biasanya kalian makan itu dalam porsi yang banyak sehari 3 kali, kalian pecah menjadi sehari 6 kali. Tapi 6 kali makan itu porsinya sedikit, asalkan perut kalian tuh nggak merasa lapar gitu. Tips juga dari aku, jadi kalau misalnya kalian ingin mengawali hari, yaitu sarapan, kalau kalian punya asam lambung, itu kalian makannya itu sedikit-sedikit dulu aja guys. Misalnya pertama kalian itu makan dengan biskuit dulu, jadi kayak memberikan persiapan terhadap lambung kalian, jadi lambung kalian juga nggak kaget langsung dikasih makanan berat. Nah jadi kalian makan dulu biskuit sedikit dulu, atau mungkin yogurt, atau mungkin buah gitu. Jadi lambung kalian tuh nggak kaget, dan jadi nggak memicu naiknya asam lambung. Kalau aku pribadi memang sejak aku sakit asam lambung, biasanya aku tuh sarapan pasti buah pisang dulu biar lambung aku nggak kaget, terus makannya sedikit tapi sering, aku pecah-pecah gitu guys. Kesalahan kedua adalah kalian mengunyah makanan dengan cepat dan juga asal-asalan. Jadi makanannya masih baru dikunyah sedikit, udah langsung ditelan. Nah itu nggak boleh ya guys. Kalau misalnya kalian punya penyakit asam lambung nih, itu memaksa lambung kalian tuh bekerja dengan lebih keras lagi, jadinya sulit dicerna juga sama perut kalian. Nah ya udah, jadi memicu naiknya asam lambung. Nah kalau untuk ngunyah yang benar itu, kata dokterku, itu dalam 1 kali persuapan, itu tuh harus kunyah makanannya sampai 20 kali lebih guys. Jadi bener-bener sampai makanannya tuh halus, lembut, baru kalian telan gitu. Ini akan sangat membantu proses penyembuhan asam lambung kalian sih guys. Karena ini pengalaman aku ya guys. Jadi dulu tuh aku sempet yang namanya kalau makan itu ngunyahnya asal-asalan. Jadi kayak baru 10 kali atau kurang dari 10 kali udah langsung aku telan makanannya. Itu bener-bener bikin lambung aku nggak enak. Karena makanannya itu kayak seret banget. Di bagian ulu hati aku tuh kayak makanannya nggak mau turun. Dan bener-bener rasanya nggak enak, kayak ngeganjel gitu. Tapi setelah aku ngikutin saran dokter, aku makan itu ngunyahnya banyak sampai halus makananku, itu bener-bener ngaruh banget di lambungku. Jadi lambungku tuh udah nggak ngerasa seret-seret lagi, ganjel-ganjel lagi gitu. Kesalahan selanjutnya adalah kalian berbaring atau langsung tiduran setelah makan. Nah ini nggak boleh banget ya guys. Aku tuh dulu sering juga ngelakuin ini, jadi habis makan langsung aja berbaring. Itu tuh bikin asam lambung aku nggak enak, jadinya rasanya kayak ngeganjel, makanannya tuh kayak naik lagi gitu. Dan ternyata memang kata dokter nggak boleh guys. Jadi kata dokter aku, memang kalau misalnya kita habis makan, itu kita harus kasih jeda minimal itu 3 jam sebelum kita berani berbaring atau tiduran. Karena itu untuk mencegah agar si makanannya itu nggak naik lagi ke tenggorokan kita gitu. Karena kan memang basicnya itu asam lambung itu terjadi karena asam itu, si zat asam itu naik ke atas. Nah untuk mencegah itu terjadi biar dia nggak naik ke atas, ya tentunya kita nggak boleh habis makan langsung berbaring atau tiduran. Karena kalau misalnya kita berbaring atau tiduran, itu bisa memicu zat asamnya atau makanannya itu naik lagi ke
tenggorokan kita, terus asam lambung kita jadi kambuh dan jadinya nggak enak banget guys. Jadi kalau misalnya habis makan itu lebih baik adalah kalian harus langsung berdiri atau jalan yang ringan pelan-pelan aja, pokoknya yang tegap gitu duduknya. Pokoknya nggak boleh langsung tiduran atau kayak males-malesan berbaring-baring gitu, jangan ya guys. Pokoknya kalian minimal itu harus kasih kesempatan agar makanan kalian bisa turun ke usus halus itu dalam waktu 3 jam, jangan berbaring, jangan tiduran dulu. Kesalahan selanjutnya adalah setelah makan kalian itu langsung beraktivitas fisik yang berat. Jadi ternyata guys, kata internisku, kalau misalnya kalian punya sakit asam lambung ya guys, kalian itu habis makan nggak boleh langsung bergerak atau beraktivitas fisik yang terlalu berat gitu loh guys. Kayak misalnya fisiknya itu, apalagi aktivitasnya itu yang harus membungkuk-bungkuk gitu, itu tuh bisa memicu asam dari makanan itu untuk naik ke kerongkongan lagi, jadinya asam lambung kita bisa kumat guys, jadi makin parah. Maka dari itu kalau misalnya kita habis makan, lebih baik kalau misalnya kalian mau melakukan suatu gerakan, itu gerakannya ya ringan-ringan aja guys, yang santai-santai aja, pokoknya jangan yang membungkuk atau yang mengarah ketiduran gitu, jangan ya guys. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan kalau misalnya kalian mau bergerak setelah makan biar makanannya lebih turun, itu adalah jalan kaki, tapi jalan kakinya tuh pelan-pelan aja guys, nggak perlu yang buru-buru atau yang terlalu keras gitu. Kebiasaan selanjutnya yang salah dan harus kalian ubah adalah tidur terlalu rendah bantalnya atau senderannya terlalu rendah. Jadi kalau misalnya kalian punya sakit asam lambung, lebih baik tuh kalian posisikan tidur kalian tuh harus bener guys. Jadi pokoknya pastikan itu tubuh bagian atas kita itu bener-bener posisinya lebih tinggi jauh dibandingkan tubuh bagian bawah kita. Jadi kalau misalnya tidur biasanya aku tuh double 2 bantal gitu guys. Jadi kenapa harus yang bagian atas ini lebih tinggi daripada bagian bawah? Agar mencegah si makanannya itu tuh naik ke atas gitu. Kalau misalnya posisi tubuh kita itu kepalanya dan bagian atasnya lebih tinggi, terus kakinya ke bawah gini, itu otomatis kan makanannya itu turun, bukan naik gitu. Karena kalau misalnya sampai makanannya naik, itu bisa naik ke kerongkongan, asam naik, asam lambung kita langsung kumat guys, malah bisa GERD, bisa makin parah. Selain itu juga kalau misalnya kalian lagi sakit asam lambungnya lumayan parah ya guys, jangan kalian ganjel perut kalian itu pakai sesuatu kayak bantal atau apa, itu jangan ya guys. Karena jadi makin gak enak. Sepengalaman aku, kalau misalnya aku tiduran terus udah gitu aku taruh sesuatu kayak bantal di bagian perut aku, itu kan lambung aku ketekan, itu malah aku pengen mual, pengen muntah karena kayak bener-bener kegencet banget. Jadi jangan sampai diganjel apapun di bagian atas kita ini kalau tidur, pokoknya biarkan bener-bener ringan aja. Terus kalau misalnya kalian lagi parah-parahnya nih sakit asam lambungnya, lagi kambuh-kambuhnya, kalau bisa tuh tidurnya itu dalam posisi 45 derajat guys. Memang agak kurang nyaman ya, tapi itu tuh bener-bener kalau posisi 45 derajat itu memaksa tubuh kita agar semua makanannya itu turun guys. Jadi bener-bener asamnya pun turun, nggak ada asam yang ikut naik ke tenggorokan gitu. Nah, selanjutnya adalah jangan sampai kalian obesitas atau kelebihan berat badan guys. Ini tuh bukan body shaming, tapi ini tuh fakta yang diberikan oleh internis aku, bahwa memang kalau misalnya kita memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, itu tuh bener-bener otot-otot diafragma atau otot-otot pernapasan kita jadi tertekan oleh perut kita, otomatis jadinya menekan asam lambungnya itu jadi naik guys. Jadi bener-bener asam lambungnya itu jadi mudah naiknya karena ya perut kita juga besar gitu, jadi tertekan. Nah, maka dari itu lebih baik kalau kalian merasa obesitas atau mungkin kalian merasa berat badan kalian sudah lebih dari ideal, ya kalian lebih baik itu diatur pola makannya, diatur juga olahraga fisiknya, aktivitasnya, agar bisa kembali ke berat badan ideal. Karena bener-bener disarankan banget untuk memiliki berat badan ideal biar badan kita juga lebih sehat. Karena kan jujur emang nggak enak ya punya asam lambung, apalagi asam lambungnya tuh nggak sembuh-sembuh, udah buang uang, buang biaya, buang waktu juga, harus ngantri segala macam ke rumah sakit, ke dokter gitu kan. Nah, jadi lebih baik jagalah, maintainlah lifestyle kalian, terus juga berat badan kalian biar lebih ideal. Nah, kebiasaan selanjutnya yang bisa bikin kita asam lambungnya naik dan parah itu adalah banyak pikiran, overthinking, stres. Ini tuh paling ngaruh buat aku pribadi ya guys. Pengalaman aku, kalau misalnya setiap aku stres, aku lagi banyak pikiran, itu pasti aku mual, pengen muntah, terus juga pokoknya enek-enek terus juga lambung aku berasanya tuh kayak ngeganjel, seret banget gitu ya. Dan ini bener-bener
bener-bener ngaruh ya guys. Karena memang ternyata stres itu bisa meningkatkan produksi asam lambung di perut kita guys. Jadi makanya kalau misalnya kita stres tuh pasti asam lambung kita tuh naik gitu loh. Kita mual, kita stres. Nah maka dari itu lebih baik nih kalau kalian punya asam lambungnya udah parah, kan nggak enak banget ya sakit asam lambung. Kita lebih baik itu alihkan, kita harus punya sesuatu yang bisa kita alihin. Misalnya contohnya, kalau aku pribadi, kalau aku banyak pikiran, aku stres, itu aku langsung dengerin lagu, itu jadinya lebih happy, lebih tenang. Terus juga aku banyakin kerja, banyakin aktivitas, jadinya tuh stresnya berkurang, aku terhindar dari asam lambung juga. Jadinya bener-bener lebih enjoy lifestyle aku juga lebih bagus. Tentunya aku juga sangat menyarankan teman-teman untuk memperbaiki pola hidup ya guys. Kalau kalian banyak pikiran, itu bisa kalian mulai juga selain hobi-hobi kalian juga coba dengan memperbaiki pola tidur kalian. Jadinya jangan begadang, jangan terlalu malam, terus juga tidurnya yang cukup, jangan terlalu sebentar, terus juga pola makannya juga ya banyakin sayur, banyakin buah gitu. Karena pola tidur dan pola makan itu bener-bener ngaruh sih guys ke diri kita gitu, cara kita memproses sesuatu. Karena kalau misalnya aku pribadi ya, kalau aku kurang tidur pun aku langsung lebih mudah stres, emosian, itu ngaruh banget gitu. Jadi kalian harus perbanyak tidur, tapi ya 8 jam sampai 10 jam aja lah guys. Oke guys, jadi itu dia 7 kebiasaan yang wajib dihindari oleh penderita asam lambung, MAH, dan GERD. Aku pribadi ya, kalau kalian udah ngikutin lama banget nih di YouTube aku tuh udah main YouTube dari 2019. Itu aku tuh udah banyak banget sharing mengenai video tentang cara maintain asam lambung kita biar asam lambung kita tuh lebih baik, lebih cepat sembuhnya, lebih enak gitu ya. Dan memang sampai detik ini pun aku tuh masih menderita asam lambung. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi stres atau aku lagi pola makannya berantakan, makan pedes-pedes gitu atau asam-asam atau ngopi terus, itu tuh pasti kena banget ya di lambung aku gitu. Cuma balik lagi sekarang aku lebih ke maintain, karena aku maintain lifestyle aku maintain konsumsi makanan aku dan lain-lain, itu memang bener-bener jauh lebih baik sih guys. Jadi aku sangat menyarankan teman-teman juga untuk di-maintain. Kalau kalian sakit asam lambung ya di-maintain cara makannya, apa yang kalian konsumsi dan lain-lain gitu guys. Terutama jangan stres. Oke guys? Oh ya guys, aku tuh aktif juga ya di Instagram dan di TikTok. Di sana tuh aku banyak sharing mengenai lifestyle, makeup, fashion gitu ya. Aku juga sering banget update kehidupan di sana. Nah, kalau kalian yang mau ngikutin aku, boleh banget follow Instagram dan TikTok aku di @paulinewahyuni. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah selalu nungguin aku dan video aku ini. Kalau kalian punya saran atau kira-kira kalian mau aku bikin video apa sih gitu ya, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar, oke? Kalau aku pribadi, aku udah menderita asam lambung 10 tahun lebih. Kalau kalian udah berapa tahun guys menderita asam lambung ini? Dan kira-kira gejala kalian apa sih guys? Coba tulis di kolom komentar ya, kita saling sharing nih sebagai penderita asam lambung.